Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang belajar atau belajar dengan pendekatan kognitif. Ya, di pertemuan 14 kan itu ya. Yang pertemuan 13 kemarin mungkin teman-teman sudah belajar tentang belajar dengan pendekatan behavioral. Ya. Sekarang kita akan belajar dengan menggunakan pendekatan kognitif. Nah, berkenaan dengan pendekatan kognitif ini tentunya yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan teman-teman sudah ya mempelajari tentang berbagai aktivitas kognitif dalam proses pembelajaran, artinya proses mulai dari informasi diserap atau sebuah stimulus itu diindra, dideteksi oleh sensor, terus kemudian dikelola jadi representasi informasi atau representasi mental, dan seterusnya sampai pada penyimpanan di long term memory. Kemarin kan sudah ya. Nah, keseluruhan aktivitas-aktivitas seperti itu kan sebenarnya adalah aktivitas kognitif. Sehingga kalau kita lihat perjalanan kita selama perkuliahan 1 semester dalam belajar psikologi belajar ini, itu kan ada dua apa ya, dua jalur besar lah ya dalam dalam belajar ini, yaitu dengan cara atau pendekatan behavioral dan pendekatan kognitif. Yang behavioralnya kemarin kita belajar tentang operant conditioning lah, tentang apalagi ya kemarin. Ya pokoknya seputaran behaviorism itu ya. Kemarin kita kan belajar banyak. Terus sisanya yang lain adalah aktivitas kognitif. Maka dari itu di 2 pertemuan terakhir, baik yang kemarin yang belajar dengan pendekatan behavioral maupun belajar dengan pendekatan kognitif, kurang lebih adalah seperti rangkuman akhirnya ya, seperti rangkuman. Dan tentunya rangkumannya tidak sekedar merangkum semuanya itu eh, apa ditayangkan ulang gitu ya, secara lebih singkat ditayangkan ulang gitu, kayaknya itu tidak akan efektif, tidak akan efisien. Tapi yang penting harus kalian tahu adalah substansi. Nah, dalam hal ini ketika ngomong substansi, berarti dalam hal pembelajaran itu prinsip yang memang harus dipegang. Jadi setiap pendekatan seperti ini, teman-teman, baik itu pendekatan kognitif, pendekatan behavioral, itu punya prinsip yang dipegang. Nah, maka dari itu, bagian-bagian substansi itulah yang akan kita pelajari hari ini, yang mungkin barangkali saja kemarin sebagian mungkin sudah disampaikan, sebagian kayaknya belum disampaikan. Nah, tapi sebenarnya semuanya itu disampaikan sebenarnya. Cuman ketika kita tidak tahu substansinya, maka kita seolah-olah belum pernah tahu itu. Padahal sebenarnya yang kalian pelajari selama 1 semester, yes, yang saya sampaikan ini, cuman mungkin kalian tidak tahu substansinya, atau mungkin kemarin tidak begitu memahami, mungkin core-nya apa, intinya apa itu. Nah, hari ini kita akan pelajari itu, yaitu belajar dengan pendekatan kognitif. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang aktivitas kognitif ya teman-teman, secara definisi, sebagaimana kita tahu bahwa di psikologi kognitif sudah didefinisikan bahwa psikologi kognitif itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas kognitif. Apa saja aktivitas kognitif? Nah, di situ disebutkan bahwa aktivitasnya adalah sensing, perceiving, learning, thinking. Selama berkaitan dengan aktivitas-aktivitas ini, maka sebenarnya kita sedang mengkaji kognisi. Ya. Jadi ada sensing atau proses mengindra ketika stimulus itu dideteksi oleh sensor kita, baik penglihatan, pendengaran, penciuman, itu adalah wilayah sensing. Terus kemudian informasi tersebut diterjemahkan, karena kan harus diberikan arti ya, itu ada namanya perceiving. Dan kemudian secara kompleks ini akan dihubungkan dengan informasi-informasi yang lain, termasuk pengetahuan yang sudah tersimpan, itu adalah learning. Dan termasuk juga di dalamnya itu adalah aktivitas thinking secara keseluruhan sebenarnya. Nah, thinking ini melingkupi juga dalam hal penyerapan, penyimpanan, dan pada akhirnya penggunaan kembali. Nah, keseluruhan aktivitas ini adalah aktivitas kognitif. Nah, ngomong-ngomong aktivitas kognitif, sebenarnya kita ngomong kognitif itu selalu ada 2 wilayah, teman-teman.
ada dua area, yaitu struktur dan fungsi. Jadi struktur kognitif itu seperti apa sih? Mungkin dari sisi pendekatan fisiologis, kita ngomong tentang pusat-pusat berpikir di otak itu apa, kayak gitu ya. Pusat mendengar di mana, pusat mendengar apa sensorik di mana, pusat mendengar asosiatif di mana, pusat penglihatan di mana, itu struktur secara fisiologis. Tapi non fisiologis juga ada struktur. Mungkin teman-teman kenal namanya eh, tempat penyimpanan mungkin, apa, terus habis itu tempat penyimpanan artinya memori. Terus kita juga mengenal apa namanya skema. Di dalam diri kita itu sudah ada skema tertentu yang nanti kalau ada pengetahuan baru itu skema akan diatur ulang kayak begitu. Itu namanya struktur. Nah, kalau prosesnya yang terjadi pada struktur itu namanya fungsi. Ya kayak sensing, perceiving, learning, thinking ini semuanya jadi fungsi kemudian. Jadi di kognitif itu ada strukturnya, struktur kognitif. Ya misalnya ada bagian berkenaan dengan sensorik, ada bagian yang berkenaan dengan asosiasi, ada yang berkenaan dengan memori atau penyimpanan, itu struktur, dan kemudian bagaimana itu semua berfungsi, yaitu sensing, perceiving, learning, thinking. Itu ya. Jadi kalau ngomong kognisi ada dua hal, yaitu ada struktur dan ada fungsi. Nah, kalau ngomong fungsi yang ini, yang apa? Keseluruhan proses yang terjadi pada kognisi, yaitu sensing, perceiving, learning, thinking. Itu ya, teman. Nah, ini yang perlu dipegang dulu, perlu tahu tuh kognitif itu kayak apa sih? Kognisi itu kayak apa? Nah, ini. Nah, tadi saya sempat menyinggung tentang skema. Nah, ini kembali lagi kita mengingat tentang functional invariant, ya, di mana dalam proses kita berpikir itu tidak pernah berhenti terjadi proses ini yang disebut dengan proses adaptasi. Karena kan pengetahuan kita, apa yang sudah ada pada diri kita, yang ada dalam pikiran kita, itu akan berinteraksi dengan informasi-informasi atau pengetahuan yang lain di luar sana, gitu ya. Dan proses interaksinya ini akan menghasilkan, ibaratnya kalau orang dialog itu akan menghasilkan berbagai model dialog, berbagai model kesepakatan. Jadi ada kesepakatan artinya antara yang di dalam dengan yang di luar itu ketemu terus kemudian membentuk kesepakatan. Nah, ini ada beberapa model, gitu ya. Beberapa model. Nah, ini seperti yang sudah disampaikan oleh BAC ya, bahwa ada proses adaptasi. Nah, ini proses ini dikenal dengan sebutan functional invariant. Nah, ini kalau dalam proses adaptasi ada dua hal yang selalu dilakukan oleh pikiran kita secara aktif. Dan ini terjadi secara terus-menerus, yaitu ada proses akomodasi dan proses asimilasi. Ya. Nah, proses ini, ya seperti teman-teman sudah pelajari, berarti ya harus diingat-ingat lagi ya. Proses akomodasi itu upaya kita ketika ada informasi baru, tuh, ada pengetahuan baru yang masuk, maka kita akan mengubah apa yang kita miliki, apa yang di dalam itu sesuai dengan pengetahuan yang masuk, gitu ya. Jadi itu kita ubah pengetahuan kita, informasi yang sudah kita miliki, karena ada pengetahuan baru. Nah, kalau asimilasi sebaliknya, kalau ada pengetahuan baru dan kemudian kita sudah punya yang lama, kita bisa juga melakukan yang namanya asimilasi. Jadi yang lama itu yang diubah. Jadi ketika masuk, entah disaring, entah diubah di dalam pikiran kita, artinya dikelola, sudah tidak seperti aslinya. Kenapa kok itu terjadi? Ya karena kita sudah punya pengetahuan sebelumnya, dan yang di luar yang disesuaikan. Kalau yang tadi akomodasi, yang di dalam yang disesuaikan dengan sesuatu yang baru masuk. Dan proses ini terjadi dengan porsi yang berbeda-beda, tergantung situasi, kondisi, dan prinsip atau keyakinan yang dipegang oleh seseorang, termasuk kekuatan sebuah pengetahuan yang diyakini oleh seseorang. Kadang porsi akomodasi lebih banyak, kadang porsi asimilasi lebih banyak. Jadi jangan bayangkan bahwa ini adalah satu sama lain saling steril. Jadi kalau terjadi proses akomodasi,
Ya akomodasi aja, tidak terjadi asimilasi. Enggak, dua-duanya bisa saja terjadi. Dengan porsi yang berbeda-beda. Ada yang bagian yang kita coba ubah dari diri kita, tapi sedikit aja deh, gitu ya. Tapi yang lebih banyak kita ubah yang informasi luar yang baru masuk, gitu. Atau sebaliknya, gitu ya. Nah, ini seperti sebuah proses tawar-menawar yang nantinya akan menemukan sebuah titik keseimbangan, di mana antara akomodasi dan asimilasi ini seperti tawar-menawar, itu deal ketemu di tengah. Nah, itu namanya kalau titiknya namanya equilibrium, kalau prosesnya itu namanya ekuilibrasi. Jadi upaya untuk mencapai satu titik temu. Gitu. Nah, ketika ada satu titik temu, berarti kita sudah meyakini satu pengetahuan baru. Oh, ini toh yang disebut ini. Oh, begini toh caranya. Oh, begini toh prosesnya. Nah, itu itu tadi, ketika sebuah simpulan pengetahuan, sebuah deal terjadi, maka terjadi equilibrium. Nah, titik ini tentunya tidak apa namanya, artinya bisa bersifat sementara. Setelah kedatangan informasi baru lagi, ya titik keseimbangan ini akan di-challenge lagi, akan ada dialog lagi, dan proses functional invariant, apa jadi namanya, proses ekuilibrasi terjadi lagi. Nah, gitu terus-menerus. Nggak pernah berhenti kan, berarti pikiran kita tuh aktif terus ya. Karena proses ini terus terjadi. Nah, ketika ada deal dan kemudian kita yakini, maka terjadi perubahan skema kita, skema pikiran kita. Karena kan ada perubahan, berarti kan ada satu deal baru dan ternyata mengubah skema yang lama. Oh, skema barunya muncul. Sesuatu yang diyakini baru, sesuatu yang dipegang, sesuatu yang jadi prinsip, mungkin yang jadi pegangan, pedoman, pengetahuan kayak gitu itu. Nah, ini. Nah, ini juga pengetahuan dasar yang perlu teman-teman pegang ketika kita mempelajari tentang pendekatan kognitif. Nah, sifatnya itu tadi kan yang terjadi itu tadi kan internal ya. Proses functional invariant itu, ekuilibrasi itu kan di dalam internal kita ya. Nah, sementara di eksternalnya kan ada informasi tadi ya, informasi yang masuk. Nah, untuk teori atau konsep yang disampaikan oleh Piaget, eksternal ini hanya sebuah objek yang butuh dikelola di dalam. Ketika masuk di dalam diri kita, dikelola, baik itu menggunakan asimilasi atau akomodasi, itu yang bagian internal ini yang mengelola. Jadi ketika eksternal atau informasi itu masuk, yang bagian internal ini yang mengelola, apakah akomodasi atau asimilasi. Gitu. Nah, cuman ini akan bergeser lagi ketika kita berbicara tentang pendekatan atau konsepnya Vygotsky. Kalau yang konsepnya Vygotsky, ini ngomong eksternal ini tidak hanya informasi yang masuk, tapi ada hal yang lain yang disebut sebagai stimulasi atau asistensi, rangsangan yang membantu proses atau terjadinya belajar. Jadi rangsangan yang membantu seseorang itu belajar gitulah ya. Itu eksternal itu tidak hanya menyajikan objek yang dipelajari, tidak hanya objek pasif yang dipelajari, tapi bisa juga stimulasi aktif yang membantu proses belajar. Nah, itu nanti bergeser ke Vygotsky nanti. Sementara yang tadi kita ngomongin Piaget, ini bisa bergeser ke Vygotsky. Gitu ya. Jadi ada faktor atau lingkungan eksternal, satu sisi bisa menjadi objek yang dipelajari, tapi ada lagi satu hal yang lain, yaitu stimulasi atau asistensi yang diberikan dari eksternal untuk membantu proses belajar yang internal tadi. Jadi tidak hanya objek belajarnya, tapi stimulasinya juga bisa datang dari eksternal. Nah, ini bergeser dari ngomongin Piaget ke Vygotsky. Nah, kalau ngomongin Piaget, berarti kita tidak boleh lepas dari namanya perkembangan kognitif, karena yang dari dalam secara alamiahnya menurut Piaget, pasti terjadi proses perkembangan yang seperti ini. Yaitu ada fase sensorik motor, operasional konkret, dan operasional formal. Pasti terjadi proses ini.
Yang mungkin berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, mungkin rentang kapan terjadinya. Tetapi paling tidak IASI sudah memberikan patokan untuk sensorik motorik 0 sampai 2 tahun. Praoperasional 2 sampai 6 atau 7 tahun. Ya, 2 sampai 6 tahun atau 2 sampai 7 tahun gitu ya. Operasional konkret 6 atau 7 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Formal operasional atau operasional formal 11 atau 12 tahun ke atas. Gitu ya. Nah, ini sesuatu yang secara alamnya ada di dalam diri kita, pasti terjadi perkembangan. Nah, itu ya. Ini kalau ngomongin PAC, pasti ngomongin aspek internal yang sifatnya alamiah ini, yang pasti terjadi, yaitu step-step perkembangan. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah ketika kita ngomong step-step perkembangan adalah ciri khas dari masing-masing step. Ini penting teman-teman tahu, karena nanti ketika kita memberlakukan sebuah metode, misalnya metode pembelajaran, atau mengajar lah teman-teman, atau ngajarin anaknya, ngajarin adiknya, maka pengetahuan akan ciri-ciri masing-masing step, masing-masing tahap ini, itu penting. Karena biar teman-teman tidak salah pendekatan, atau biar teman-teman bisa memberikan baik itu objek yang dipelajari maupun cara belajarnya itu jadi sesuai gitu ya. Kita ingat kembali yang sensorik motorik, pastinya namanya sensor dan motor, aspek reflektif di sini lebih lebih kuat ya, aspek refleksnya lebih kuat. Artinya ini lebih ngomong soal sesuatu yang sifatnya mekanis. Jadi indera kita menangkap sensor, dan kemudian sensor itu direaksi. Misalnya kita ada kena panas ya, Pak, gimana reaksinya? Kalau itu panas, kalau reaksi panas dan hangat pasti beda gitu ya. Dingin juga pasti beda. Cahaya yang terang pasti beda, cahaya yang redup pasti beda. Sensor motor. Nah, ini usia 0 sampai 2 tahun itu wilayah belajarnya di situ. Wilayah aktivitas kognitifnya di situ. Jadi banyak dirangsang sensor-sensornya, entah itu telapak tangan, mata, telinga, karena mereka sangat peka di situ. Mereka akan melakukan reaksi, dan reaksi ini disebut sebuah pembelajaran yang paling dasar, pembelajaran sifatnya refleks. Ya. Ya, kalau tidak belajar melalui tahap sensorik motorik ini nanti tidak bisa mengenali sesuatu yang, atau maksudnya mereaksi cara tepat ya, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang bahaya itu dimulai dari sini. Lalu kemudian ada tahap pra-operasional. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya adalah tahap ini yang terjadi adalah di mana perkembangan kosakata, bahasa itu terjadi secara pesat. Ini di pra-operasional. Jadi makanya kosakata nambah banget nih di usia ini. Kalau mau ngajak ngomong, mau apa naming gitu ya, ngasih tahu ini namanya ini. Belajar ngobrol dan seterusnya itu di sini sangat peka di usia 2 sampai 6 atau 2 sampai 7 tahun. Bagaimana dengan operasional konkret? Apa ciri khasnya? Kalau ciri khasnya dari operasional konkret ini, pola sudah mulai terbentuk. Ini ada transisi nanti ke arah operasional formal, karena di sini dua-duanya sama-sama operasionalnya, baik konkret maupun formal. Hanya saja kalau di konkret ini mulai terbentuk pola karena berkaitan sama benda-benda konkret. Polanya itu pola yang disusun berdasarkan benda konkret. Apa itu misalnya? Ciri-cirinya dari pempolaan itu bisa sifatnya seri atau seriasi gitu ya istilahnya, kalau dalam prosesnya seriasi. Misalnya anak jadi tahu tuh mengurutkan dari yang kecil ke yang besar, dari yang tinggi ke yang pendek, atau sebaliknya dari yang pendek ke yang tinggi, dari yang gelap ke yang terang kayak gitu. Jadi kalau kalau di sensorik motorik kan cuma mengidentifikasi gelap terang, tapi ini bisa tahu polanya di operasional konkret ini. Itu kalau ngomong seriasi. Belum lagi yang bukan seriasi tapi klasifikasi misalnya, atau mengkategorikan sesuatu. Anak kadang bisa mengumpulkan benda berdasarkan bentuknya. Ini sama-sama segitiga, sama-sama segi empat, sama-sama lingkaran, dikumpulkan jadi satu.
atau dikumpulkan berdasarkan sama-sama warnanya, sama-sama warna hijau, sama-sama warna merah. Nah, itu namanya klasifikasi. Kalau yang tadi kan mengurutkan ya, seriasi ya, ada gradasinya. Kalau yang ini enggak, kesamaan. Kayak gitu. Demikian seterusnya. Tapi ini berbasiskan sesuatu yang konkret. Makanya ketika dia bisa, misalnya taruh lagi nih, karena di usia sekian, karena sadar akan perbedaan bentuk, sadar akan perbedaan ukuran, maka di saat yang ini operasional hitung juga sudah mulai berkembang. Ya, kayak lebih besar, lebih kecil itu kan udah mulai ada operasional hitung ya, lebih besar, lebih kecil. Tapi hanya saja pakai benda konkret. Nah, nanti ada transisinya kalau misalnya di usia 10 tahun, 11 tahun udah mulai ada transisi ke operasional formal, benda-benda konkret tadi itu udah mulai digeser nanti, udah mulai digeser menjadi sesuatu yang abstrak, ya. Nah, tetapi cikal bakalnya sudah ada di sini. Contohnya di perhitungan. Kalau tadi ada lebih besar, lebih kecil itu kan berarti ada kuantifikasi ya, lebih besar, lebih kecil. Nah, belum lagi ngomong hitungan, misalnya 1 tambah 2. Nah, itu sudah tahu, karena sudah tahu nilai 1 dan 2. Sebenarnya kan 1 dan 2 itu abstrak, ya, sesuatu yang abstrak sebenarnya. Jadi, harusnya kita ngomong di wilayah operasional formal. Tapi, ketika kita ngomong 1 dan 2, dan kita sudah melalui tahap operasional konkret ini, atau berada di tahap operasional konkret ini, selalu sesuatu yang abstrak itu bisa dirupakan menjadi konkret. Misalnya, kalau kita tahu bahwa ada benda lebih kecil dan lebih besar, atau gelas lebih penuh, isinya airnya ya, dengan gelas bentuknya sama, oh ini penuh, ini lebih sedikit airnya. Maka kan tahu kalau di operasional matematika lebih besar, lebih kecil. Kayak 2 lebih besar, lebih kecil. Itu kan ada tanda tanda lebih besar dan ada tanda lebih kecil gitu ya. Nah, ketika sudah mengenali value atau angka tadi, meskipun angka itu abstrak, tapi kan itu sudah divisualisasikan secara konkret di tahap ini. Berarti kalau 2 mungkin bayangan seorang anak, bayangan seseorang, itu bisa saja ada 2 kelereng, 2 pensil. Nah, kenapa 2 itu jadi punya nilai lebih besar daripada 1? Karena ada visualisasi terhadap sesuatu bahwa namanya 2 itu lebih banyak, kalau dirupakan benda itu lebih banyak daripada 1. Nah, karena ada rupa bendanya itu tadi, maka bisa dikenai operasi hitung. Kayak 2 tambah 1, kenapa orang jadi tahu 3 meskipun dia berada di operasional konkret, padahal itu abstrak kan 2 tambah 1. Karena tidak merujuk kepada apapun. Nah, tetapi di pikirannya anak atau seseorang di tahap operasional konkret, itu bisa diwujudkan benda. 2 tambah 1 kayak membayangkan misalnya 1 kue tambah 2 kue, 1 apel tambah 2 apel. Ada kan benda konkretnya sebenarnya. Nah, nah itu. Jadi ada konkretnya, ada mulai bergeser ke abstraknya. Makanya hitungan juga masih sudah bisa di sini. Dan kenapa di operasional konkret itu bisa invert, bisa berbalik. Misalnya orang sudah mulai tahu nih anak, bahwa 2 tambah 1 kalau sama dengan 3, 1 tambah 2 juga sama dengan 3 tuh. Karena apa? Karena dibolak-balik sama aja, 2 kelereng tambah 1 kelereng dengan 1 kelereng tambah 2 kelereng sama aja dibolak-balik karena visualisasinya tetap kelerengnya sama gitu loh. Jumlahnya kelerengnya sama 3 gitu. Nah, makanya di sini ada salah satu ciri selain tadi ada seriasi, klasifikasi, salah satunya adalah apa namanya? Sesuatu yang bisa di-inverse itu berbolak-balik itu. Nah, itu salah satu cirinya bisa sudah ada di tahap ini. Nah, nanti kalau di operasional formal jauh lebih abstrak lagi. Termasuk sudah mulai mengenali sesuatu hal yang tidak harus ada bendanya, wujudnya tidak harus diwujudkan, tetapi itu sudah logis buat seseorang. Kayak ngomongin, misalnya ngomongin keadilan lah, ngomongin cinta, ngomongin sesuatu yang abstrak. Di sini sudah oke, udah bisa di sini. Itu ngomongin kasih sayang, bisa. Tidak ada bendanya gitu ya. Tidak harus dilupakan sesuatu sudah gitu. Nah, itu kalau kita ngomong tahap biasi ya, tahap perkembangan kognitif biasi. Dan ini harus jadi pegangan gitu ya. Jangan sampai nanti suatu saat teman-teman jadi ilmuwan psikologi atau psikolog, hal-hal yang mendasar gini malah hilang. Nah, itu tidak bisa, tidak nyambung. Nanti kalau ngomong sesuatu yang lebih kompleks di atasnya malah tidak nyambung kalau yang dasarnya tidak
dipelajari atau dipahami. Nah, ini kalau menurut Brunner, kalau tadi kan kita ngomong biasa, ini sama, Brunner ngomongin tentang aktivitas internal, ya, aktivitas internalnya di dalam diri kita sama kayak biasa. Hanya saja Brunner membaginya menjadi tiga tahap, ya. Ada namanya enaktif, ikonik, dan simbolik. Enaktif itu terjadi di 0 sampai 3 tahun, ikonik 3 sampai 8 tahun, dan simbolik di 8 tahun ke atas. Gitu ya. Nah, cirinya kalau enaktif, benda konkret. Ya, benda konkret. Nah, ini agak berbeda sedikit. Berarti artinya nanti penerjemahannya juga sama ya. Artinya berarti kalau belajar ya harusnya pakai benda konkret, pakai objek. Ya, tahun. Misalnya belajar penjumlahan ya pakai apa? Kayak lereng, dadu, atau kue, atau apel. Tapi konkret, bukan gambar apel loh ya. Bukan gambar kelereng loh ya. Nanti akan kesulitan 0 sampai 3 tahun. Cuman berbeda di pergeserannya. Nanti teman-teman bisa bandingkan dengan PAC. Tetap tidak kontradiktif. Tetap ini selaras. Hanya saja pembagiannya yang berbeda. Kayak kalau ngomong objek konkret, ikonik itu sebenarnya sama-sama ada objeknya. Hanya saja kalau menurut Brunner, ikonik itu sifatnya transisional. Karena apa? Karena objeknya tidak harus benda nyata lagi, tapi bisa gambar dari bendanya. Nah, sementara kalau di PAC, ini sampai dengan operasional konkret, ini kan masuk di apa namanya, ikonik ini termasuk di konkret juga, Karena apa? Karena gambar itu kan juga konkret sebenarnya gitu. Hanya jadi tidak kontradiktif, enggak. Cuman lebih 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 halus lagi dibagi. Kalau namanya benda konkret itu bisa bendanya, bisa dalam bentuk gambar. Kalau dalam bentuk gambar kan hal yang mewakili sebenarnya. Jadi tidak bendanya itu sendiri. Nah, itu ada usianya kalau di Brunner, yaitu 3 sampai 8 tahun. Ya, maaf. Nah, kalau yang di terakhir itu tahap simbolik menurut Brunner. Anak merespon kegiatan itu secara simbol. Jadi tidak harus sesuatu yang clear, yang jelas. Makanya tadi kalau ngomong penjumlahan, 1 tambah 2 tidak harus merujuk kepada benda tertentu, sudah ya value-nya yang hadir di simbolik ini. Bahwa 1 dan 2 itu lebih besar, tidak harus di visualisasikan dengan lereng lah, dengan gambar lah, enggak. Langsung sudah ada satu keyakinan tertentu bahwa ya 2 itu punya value, 1 itu punya value, 2 itu value-nya besar gitu. Kayak gitu. 2 tambah 1 berarti value-value itu bisa digabung gitu. Nilai-nilai itu bisa digabung. Kayak gitu. 2 dikurangi 1 berarti nilai-nilai itu bisa dipisahkan. Nah, akhirnya yang hadir itu kayak kalian apa namanya? Ini bisa apa ya? Meluas ke aspek-aspek atau konsep-konsep abstrak. Kayak kalian ngomongin apalah, ngomongin nilai-nilai keadilan misalnya. Akhirnya kan bisa mengatakan bahwa oh si pemimpin ini lebih adil. Oh yang pemimpin yang sebelumnya kurang adil nih, misalnya kayak gitu. Itu kan berarti ada value, ada nilai yang tidak harus diwakili oleh bahwa keadilan itu diwakili oleh benda apa, diwakili oleh apa, enggak. Jadi meskipun mungkin barangkali saja itu sebelumnya karena si pemimpin yang baru ini misalnya pernah mengambil keputusan dan itu keputusannya tepat, sementara yang pemimpin sebelumnya mengedepankan keluarganya, misalnya kalau apa teman dekatnya, sehingga tidak adil. Meskipun ada kejadian nyatanya di sebelumnya, tapi kejadian nyata itu sudah tidak perlu hadir ketika menyatakan bahwa pemimpin pemimpin yang baru ini lebih adil dari pemimpin yang sebelumnya. Gitu ya. Ibaratnya seperti sebuah judgment profiling kepada seseorang yang tidak tergantung pada datanya sudah gitu. Artinya value-nya itu sendiri sekarang sudah jadi abstrak gitu. Nah, itu ada di sini. Kayak anak-anak misalnya di 8 tahun ke atas sudah bisa, oh
Oh, ibuku tuh lebih sayang sama aku. Nah, itu kan enggak harus pada saat itu dihadirkan bahwa eh, ibuku pernah memberi ini, ayahku tidak pernah memberi ini. Ibuku memberi dua, ayahku memberi satu. Kan enggak begitu juga. Langsung value itu sudah tidak perlu diwakili oleh ecaran-ecarannya tadi. Jadi artinya sudah punya arti bahwa oh, anak ini paham tentang adil, lebih adil, kurang adil, gitu seterusnya. Nah, tadi sempat disinggung ketika ngomong wilayah eksternal, ngomongkan wilayah eksternal, maka bisa jadi kita ngomong objek yang kita pelajari, bisa jadi ngomong stimulasi atau bantuan yang diberikan untuk proses belajarnya. Nah, kalau ngomongin di wilayah yang kedua tadi, berarti kita ngomongin Vygotsky. Zone of proximal ini pernah tak jelaskan ini di kelas. Jadi kalau seseorang itu mengeluarkan signal bahwa dia akan belajar sesuatu dengan ditandai dia bisa sedikit misalnya, muncullah perilaku-perilaku itu. Kayak anak yang belajar jalan, mulai meranggai-ranggai kursi atau meja atau sesuatu yang tinggi, mulai berdiri-berdiri. Wah, ini udah mulai bakal belajar jalan nih. Kita sebagai orang di sekitarnya menangkap signal itu dan kemudian memberikan asistensi, memberikan bantuan atau stimulasi. Misalnya, eh, anak itu dilepaskan dari pegangan kursinya, terus kursi itu dijauhkan sedikit, biar dia agak bergerak, berusaha meraih kursi itu, gitu, ketika berdiri, gitu ya. Dia berusaha meraih itu. Ketika meraih dalam satu langkah, wah, dia bisa berjalan satu langkah nih, dijauhkan sedikit, bisa melangkah dua langkah. Begitu mungkin dalam beberapa hari dilakukan beberapa kali agak jauh, wah, sudah bisa berjalan kayak gitu. Artinya ada area di mana dia itu tidak mengeluarkan signal tentang hal itu, berarti dia masih belum menjangkau itu, ya. Jadi itu adalah area yang meskipun dibantu akan sulit karena tidak mengeluarkan signal apapun, tidak menunjukkan dia memasuki tahap itu, gitu ya. Kalau sudah memasuki sebuah tahap secara alamiahnya, kalau kita misalnya ngomong biasa, tahapnya masuk di situ, terus kemudian secara perilaku mengeluarkan signalnya, gitu ya, itu bisa kita bantu. Itu area zone of proximal development, yang area tengah itu yang bisa kita bantu. Ketika itu sudah kita bantu, kemudian anaknya bisa, bantuan sedikit demi sedikit kita lepaskan. Itu namanya scaffolding. Scaffolding itu memberikan apa namanya, tumpuan, memberikan scaffold itu kayak kerangka itu. Kalau di ngecor rumah itu kan ada scaffoldnya ya, tumpuan-tumpuannya. Nah, itu kan nunggu bangunannya selesai dan kuat gitu ya, mulai dilepaskan bagian, oh, tersnya udah kuat tuh, lepaskan aja. Nanti oh, bagian belakang udah mulai kuat, dilepaskan aja dan seterusnya begitu. Nah, itu proses si pembelajar atau anak itu udah mulai mandiri dan itu bisa dihilangkan sudah bantuannya. Nah, itu dan mengatur porsinya, seberapa besar jenis stimulasi atau bantuan yang diberikan, itu kita yang mengatur, yang memberikan bantuan itu. Kenapa kok tadi kursi cocok ya? Karena dia merangkai kursi, karena dia menggunakan kursi sebagai alat bantu berdiri. Ya udah kursi dipakai. Ya, kan nggak kemudian kalian, oh, tak mikir tembok aja tak pakai untuk digeser. Wah, susah kan tembok digeser. Kecuali kalau misalnya prosedurnya berbeda. Prosedurnya misalnya anak itu berdiri di tembok, bisa saja bukan tembok itu digeser ya, tapi dia berpegangan pada tembok itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya. Berarti lama-lama kan harus dilepaskan dari tembok ini, bukan temboknya kemudian dibongkar ya, tapi dia dijauhkan gitu kan. Tapi tetap tetap aja kita melakukan stimulasi atau memberikan asistensi gitu ya. Itu. Jadi jenisnya, kadarnya itu kita yang ngatur. Kadarnya mulai dari banyak sedikit demi sedikit dikurangi gitu. Nah, dua pola ini, baik yang lebih mengedepankan atau menekankan aktivitas internal yang lebih dominan, maupun yang eksternal yang lebih dominan, seperti yang eh, di dikonsepkan oleh Vygotsky, atau yang internal seperti yang dikonsepkan oleh Piaget dan Brunner, itu bisa saling berinteraksi satu sama lain.
Ya, stimulasi itu bisa memberikan bantuan untuk terjadinya proses atau kelancaran proses, dan proses itu dilakukan oleh aspek-aspek atau wilayah-wilayah internal, kayak gitu. Ya kayak tadi, bisa berjalan, bisa itu kan wilayah internalnya belajar, mulai dari penguatan otot lah, atau apa namanya, mungkin barangkali saja secara konsep mikir bahwa, "Oh, itu bisa dipegang, oh itu harus dikejar, oh itu harus dicapai," misalnya. Begitu, dan seterusnya. Begitu juga dalam belajar yang kompleks. Tadi kan contohnya saya lebih memudahkan biar memudahkan memahami ya, contoh berjalan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak. Terus belajar berhitung, belajar melakukan sesuatu, belajar meneliti, belajar apapun. Belajar memelihara tanaman, memelihara hewan. Itu semuanya bisa dilakukan dengan cara atau prinsip yang sama kayak begini. Nah, karena itu implementasinya kita perlu memegang prinsip ini. Karena kita sudah belajar Piaget, belajar Brunner, belajar Vygotsky, maka prinsip-prinsip ini dalam ketika kita memandu proses belajar harus dipegang. Pertama, sesuaikan target capaian belajar dengan kapasitas atau modal belajar. Jadi kita harus tahu tuh tahap perkembangannya sampai mana. Baik itu dari teori Piaget maupun teori Brunner misalnya, contohnya saya tadi, itu harus paham tuh. Nah, nanti jatuhnya objek yang dipelajari dan cara belajarnya itu akan mengikuti namanya DAP, Developmental Appropriate Practice, atau DAP ya. Jadi dalam belajar mengikuti tahap perkembangan. Jadi kesesuaian dengan tahap perkembangan. Nah, ini pertama yang harus diperhatikan itu. Yang kedua, transisi antar tahap perkembangan diakomodasi dalam desain pembelajaran. Jadi termasuk transisinya harus dipelajari. Caranya seperti apa? Ya paling tidak teman-teman tahu rentang usia tadi. Sehingga kita bisa memilah misalnya jadi 3. Di rentang misalnya 0 sampai 2 tahun itu kan sensorik motorik. Sensorik motorik kan bisa saja kita bagi jadi 1 dan 2, 1 tahun dan 2 tahun. Rentang 0 sampai 1, rentang 1 sampai 2 misalnya. Bisa kita ubah begitu. Berarti bisa kita ubah, bisa kita pilah begitu. Sehingga nanti ketika mendekati tahap berikutnya, berarti kan sudah mulai, anak itu sudah mulai belajar memasuki tahap berikutnya. Artinya kemampuan-kemampuan atau kapasitas-kapasitas kognitifnya mulai berkembang ke tahap berikutnya. Itu harus didesain pembelajaran. Ketika kita tahu usianya, harus diakomodir tuh. Oh ini, memang anak ini operasional konkret, tapi operasional konkret akhir nih. Ya berarti harus ada stimulasi-stimulasi ke operasional formal. Nah, yang ketiga, stimulasi diberikan untuk keberfungsian kognisi secara optimal. Jadi sebenarnya orang itu kan punya kapasitas, si anak itu punya kapasitas untuk belajar. Nah, itu harus dikeluarkan tuh kapasitasnya, dioptimalkan gitu ya. Disesuaikan sama tahap perkembangannya. Kalau tahap perkembangannya mentok bisanya apa gitu. Kalau sensorik motorik kan bisanya belajar refleks. Berarti di area belajar refleks itu dioptimalkan. Belajar refleks panas, refleks refleks suhu lah ya, refleks suhu, refleks cahaya gitu ya. Itu di refleks sentuhan itu dia di apa namanya, diberikan gitu ya. Jadi kalau mau mengoptimalkan perkembangan seorang anak ya begitu, di area itu dioptimalkan. Nanti masuk ke tahap berikutnya ya di area belajar di tahap itu dioptimalkan. Gitu. Nah, seandainya ini kita lakukan dulu, mungkin dulu orang tua kita kepada kita ya, atau kita kepada adik-adik kita, anak-anak kita, mungkin nanti mungkin akan jauh lebih optimal. Meskipun di lapangan tantangannya itu tinggi, teman-teman. Tantangannya. Jadi kita kadang-kadang terkendala, ini aku sebagai orang tua bisa share ya, merasakan, karena merasakan itu ya. Jadi kita bisa saja melakukan sesuatu yang ideal ini. Kalau, jadi kita harus punya catatan, memang ada beberapa catatannya gitu loh. Misalnya, ya kita bisa mengelola waktu, kita bisa mengelola, termasuk kita bisa fokus kepada anak kita punya motivasi dan antusiasme, ada banyak catatan yang atau
amunisi atau modal yang harus kita miliki. Kalau enggak, misalnya waktu sama adikmu atau anakmu aja sudah sangat sedikit gitu. Gimana caranya? Ya, meskipun tetap pada akhirnya misalnya kamu cuma punya 1 jam dalam 24 jam dalam sehari semalam, ya harusnya dalam 1 jam itu kan bisa mengoptimalkan stimulasinya misalnya. Ya. Tapi kan bisa saja kejadiannya kita tidak dihadapkan pada sesuatu yang sifatnya pasif. Artinya adik kita sedang mau belajar apa, kita kasih stimulasi. Tapi bisa juga kemauan belajar itu muncul di saat berbarengan kita lagi hektik, lagi load kerjaan tinggi gitu. Nah, itu ada banyak kondisi di lapangan yang memang men-challenge kita gitu ya. Yaitu saya cuma share aja karena apa yang ideal ketika dipelajari maka di lapangan tantangannya jauh lebih tinggi dan itu harus kita persiapkan memang gitu. Tidak gampang. Terus berikutnya perhatikan jenis dan kadar stimulasi. Tadi sudah sempat saya singgung jenis stimulasinya apa, pakai apa gitu ya. Dan seberapa kadarnya. Harusnya kadar ini yang mampu men-challenge. Kalau teman-teman belajar flow misalnya, yang membuat anak-anak itu kemudian dengan hati dia akan bekerja apa sih kayak gitu. Tapi levelnya lebih tinggi kalau kita sudah ngomong flow, ngomongin apa Mihaly itu ya. Kan kalau ngomongin flow berarti kan ini ngomongin tentang seberapa tantangannya dan seberapa kemampuan yang dimiliki. Kalau tantangannya terlalu tinggi dari kemampuannya, anak akan down, menyerah gitu ya. Tapi kalau tantangannya lebih rendah dari kemampuannya, anak akan meremehkan, bosen, ya, merasa bosan. Kayak kamu ngasih materi yang cemen ke anak akselerasi gitu misalnya ya. Dulu ada ya kelas akselerasi ya, atau anak gifted gitu lah. Itu akan remeh, bosen mereka gitu. Nah, porsinya itu harus tepat sehingga sampai pada kondisi yang flow. Artinya dia akan melakukannya dengan hati total gitu. Itu kalau kita ngomongin teori yang berbeda, ngomongin flow. Tapi minimal paling tidak ketika kita ngomong tentang Vygotsky saja tadi, jenis stimulasinya apa, kayak kalau jalan, belajar jalan berarti stimulasinya apa, dan seberapa kadarnya. Kayak tadi jarak, itu kan ngomong kadar juga ya. Ya didekatkan agak jauh dikit, agak jauh. Nah, itu ngomong kadar. Yang terakhir prinsipnya, identifikasi fungsi kognitif dalam domain yang sama atau berdekatan. Misalnya, kalau ngomong berjalan, berarti kan domain-domain fisik tuh. Berarti kan penguatan otot dan seterusnya harus kita tunjang tuh gizinya dan seterusnya gitu ya. Jadi jangan dipaksakan. Ada banyak kan kasusnya ketika belum waktunya berdiri, belum waktunya jalan, dipaksakan berdiri, maka mungkin ada kakinya yang bengkok lah dan seterusnya. Itu hanya contoh dalam hal fisik, tapi dalam hal yang lain bisa. Dalam hal pemikiran, dalam hal mental dan seterusnya. Belum waktunya anak-anaknya diseneni dengan kata-kata yang sifatnya abuse secara emosional, oh goblok lah atau apa gitu ya, kamu tidak berguna gitu misalnya. Itu kan secara mental belum sampai apa istilahnya kekuatannya ke situ, secara emosional belum sampai kekuatannya ke situ, itu bisa jadi down dan seterusnya. Nah itu kan semuanya harus tahu tuh domainnya apa. Oh ini ada domain kognitif sama emosi nih yang beririsan misalnya. Oh ini ada domain, ini hanya domain fisik nih kayak gitu. Domain-domain yang berdekatan harus harus diketahui. Kayak tadi belajar di fisik aja itu ada domain sub-sub domainnya kan. Misalnya kayak oh anakku ini sedang belajar motorik kasar, ada domain kan, ada motorik kasar, motorik halus. Ada juga nanti domain koordinasi. Koordinasi misalnya koordinasi visual motor, koordinasi pendengaran motorik, koordinasi ingatan motorik, koordinasi apa namanya? Wis banyak lah yang berkaitan dengan koordinasi. Belum koordinasi kiri dan kanan antara badan kanan dan badan kiri yang kemudian jatuhnya namanya balancing atau keseimbangan gitu ya. Itu ada di sub domainnya. Dan ketika kita tahu, rangsangannya jadi tahu enggak mencetat. Yo istilahnya mencetat. Kadang ada rangsangan diberikan itu enggak berhubungan gitu, terlalu jauh gitu. Misalnya gini, belajar anak belajar berjalan. Kemudian belajar berjalan itu kan wis jelas ya, anaknya masih kecil berarti kan, masih kecil dan pastinya
masih sensorik motorik, nggak akan berpikir abstrak dan seterusnya. Namanya saja masih belajar jalan, pasti di wilayah usia-usia itu. Ketika di usia-usia berjalan, harusnya anak-anak ini diajak berpikir sesuatu yang abstrak, diajak berpikir pola, itu kan agak belum ya, masih sulit, masih jauh. Nah, ternyata si orang tuanya kemudian membacakan cerita berkenaan dengan seorang anak yang sedang belajar berjalan. Padahal dia anaknya misalnya taruhlah umur 1 tahun, mau belajar berjalan di usia 1 tahun. Dibacakan cerita tentang itu. Anak ini bersusah payah, dan kan nggak banyak guna itu kan, nggak banyak ngefek. Nah itu. Kenapa? Karena yang disasar domainnya jauh, domain kognitif. Sementara si anak ini masih di domain-domain psikomotorik, apa sensorik motorik, masih di domain itu. Nah, paham ya maksudnya ya? Nah, kalau teman-teman paham dan bisa mengaplikasikan, nah, tapi percayalah lagi-lagi dalam proses aplikasinya tantangan atau challenge-nya banyak. Tapi paling tidak teman-teman sekarang levelnya naik, awareness-nya lah paling tidak naik. Ketika pengetahuan ini teman-teman tahu, oh ya nanti ketika aku melakukan kesalahan, ketika aku melakukan sesuatu yang benar, aku jadi tahu, oh ini benar, oh ini salah, oh ini kurang, bisa saya bisa meningkatkan lagi stimulasinya ke anak ini. Oh, saya salah melakukan kekerasan. Seperti semestinya saya harus lebih lebih sabar dan penuh kasih sayang. Awareness-nya naik. Meskipun sesekali kita melakukan kesalahan, ya itu tidak bisa dihindari, kadang manusiawi. Tapi paling tidak, ketika kita tahu ini awareness kita naik. Itu maksudnya. Gunanya di situ. Nah, sekarang contoh. Contoh aplikasinya lah, teman-teman ya. Misalnya di pengenalan simbol, tadi sudah saya singgung ya, misalnya kayak kita ngomong konsepnya Brunner, pengenalan simbol, simbol angka. Kita tidak ngomongin benda loh ya, tidak ngomongin misalnya eh, angka satu berarti kalau benda ya digambarkan ada benda sebiji, satu satu hal, satu benda gitu. Tidak ngomongin ngomongin benda yang ditunjuk oleh angka itu, tidak ngomongin simbol angkanya bahwa satu itu gini loh garis lurus, dua itu gini loh ada lengkungnya. Nah ngomongin simbol itu, ngomongin simbol angka. Anggaplah ada seorang anak belajar tentang simbol angka ini. Nah, kalau kita mau menggunakan konsepnya Brunner, gesernya kan dari angka-angka yang digunting atau angka-angka yang nyata begini ya, yang bisa dipegang, bisa di orang anak itu mengalami gitu loh. Angka 9 yang mana pegang, bisa dia dipegang gini, didekatkan ke dia, bisa dipeluk, dia mengalami itu gitu. Atau kalaupun tidak bisa dipegang, ada di tembok, tapi bisa dia pegang gini, misalnya timbul lah atau apa gitu ya, atau kayak lilin gitu kan ada ya, figur-figur angka itu ya. Nah, itu nanti baru digeser ke arah tulisannya atau dalam bentuk gambar atau tulisan angka kayak begini. Itu pun harus transisi, kan, harus bergradasi. Misalnya dengan full color, karena kan di usia-usia yang mau menggeser ke ikonik tadi, kalau di Brunner tadi kan dia barusan beranjak dari sesuatu yang konkret kan, sehingga transisinya ya mesti pakai sesuatu yang tetap merangsang inderanya. Kalau yang ini merangsang visualnya kan warna kayak gitu. Jadi tidak langsung pakai kayak tulisan tanganmu satu dua tiga kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak hanya soal bentuk maupun warna gitu ya yang merangsang indrawi. Mereka pun tidak ngomongin value, ini kan ngomong soal pengenalan simbol. Jadi bukan ngomong soal value angkanya. Jadi tidak ngomongin soal bahwa 7 itu lebih besar dari 6, tidak ngomongin gitu. Hanya kenal aja bahwa 7 bentuknya kayak cangkul, 4 itu kayak kursi, kayak dulu kan begitu ya. Nah, itu. Nah, hanya itunya aja ini, ngomong pengenalan simbol angka, nggak ngomongin soal mana angka ini loh ya. Lah, kalau ngomongin soal makna angka, apa apa tujuan atau target belajarnya berbeda nanti. Kita bisa memberikan stimulasinya juga berbeda. Nah, ini hanya ngomongin simbol angka. Makanya ini tidak diurutkan yang kanan ini, tulisan-tulisannya, karena hanya ngenalin simbolnya gitu ya. Kayak gitu. Nah, sekarang coba yang mengenali makna angka. Contohnya ini contoh ya, tapi belajarnya bisa macam-macam, bisa bukan cuma soal angka ya. Kalian belajar tentang psikologi kepribadian, konsepnya Freud atau apa, atau tentang bagaimana merayu orang, bagaimana menembak orang sehingga diterima, itu kan
Nanti aplikasinya bisa ke banyak hal gitu ya. Ini contoh yang gampang aja dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ngomong pemaknaan angka. Kalau secara bunyi kita mesti tahu ada bunyi dua gitu ya. Saya ambil angka dua lah ya. Dua. Simbolnya kayak apa? Nah ini tadi kita di sebelumnya yang ini kita mengenal simbol bahwa simbolnya dua itu kayak begini nih, kayak bebek nih misalnya. Dua dipasangkan dengan simbol kayak bebek. Nah ini loh dua. Kita sudah mulai mengenal simbol angka. Tapi sebenarnya kita tidak kenal value-nya. Maka bisa kita wakili bahwa namanya dua itu berarti ada dua benda. Nah, ketika dibendakan, berarti nanti ketika mengenali angka 3, oh berarti ketika mengenali angka 3, bendanya ada lagi dong, misalnya kayak gitu. Oh berarti lebih besar dong, karena bendanya lebih banyak. Gitu. Nah, inilah yang disebut value. Bisa jumlah, lebih besar, lebih tinggi. Nah, kalau nilai berarti, misal kayak kalian, wah nilai psikologi belajarku 4 rek, berarti IP misalnya lah, 4 atau nilainya 100 lah misalnya gitu. Yang temanmu 90. Nah, itu kan berarti ada value. Oh, nggonku lebih besar ya gitu ya. Punya saya lebih besar nih. Nah, itu ini yang dimaksud dengan contoh yang ini ya, yang maknanya ini. Kalau tadi kan ini yang simbol dua ini sudah ya, makna ini. Nah, eh, kalau sebelumnya mungkin tidak bermakna karena ya angka itu hanya seperti sesuatu saja gitu. Satu itu ya sama dengan dua, dengan tiga, dengan tujuh, dengan 10, dengan 9. Itu hanya sesuatu angka aja. Makanya ini tidak punya makna. Artinya, Anda tidak kenal tuh bahwa itu berurutan gitu loh. Pokoknya ada angka 5, ya ada angka 6, ada angka 9, ada angka 2, ada angka 3. Nggak berurutan. Karena itu hanya sebuah benda atau objek yang berdiri sendiri-sendiri. Nah, kemudian bergeser nih ke kanan, mengenali bahwa itu berurutan, tapi belum tentu orang yang apa berurutan ini orang sudah kenal value loh ya. Artinya bobot, belum mengenal bobot, tapi mengenal urutan bahwa 0 itu lebih dulu, satu itu kemudian, dua itu kemudian, tiga itu kemudian. Artinya urutan. Makanya ada banyak anak yang hafal bisa mengucapkan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, tapi ya hafalan. Mereka tidak paham bahwa dua itu lebih besar dari satu, delapan lebih besar dari empat. Nah itu baru kemudian geser lagi ke kanan. Nah ini proses pengenalan ini kan sifatnya gradatif. Ketika kita memberikan bantuan harusnya kita step by step ini. Nah kalau yang kanan baru mulai mengenali ada nilai bahwa satu lebih tinggi atau satu lebih besar, dua lebih baik, dua lebih banyak. Itu yang ini diilustrasikan dengan seperti berjenjang. Gitu. Ini secara kognitif kerjanya begini nanti bergradasi gitu ya. Nah, ini kalau kita coba pakai apa Vygotsky. Nah, dari sini tadi kan kita ingin belajar makna dua itu kayak ada benda gini, isinya dua gitu ya, terdiri dari dua dua hal, dua benda itu. Nah, eh, awalnya bahkan ya ekstrimnya angka dua, angka tiga itu tidak hanya sekumpulan angka-angka begini yang tidak tahu nilainya, tidak tahu berurutan ya. Bahkan ini sama aja dengan simbol-simbol yang lain kayak titik, koma, seret, bunder, garis lenggak-lenggok, sama aja kayak gini. Jadi tidak ada bedanya bahwa itu adalah hanya sebuah benda. Crash, cross, tanda segala macam ini. Nah, lama-lama kita tahu bahwa namanya angka itu beda dengan hal yang bukan angka. Nah, bergeser. Maka yang dikumpulkan adalah yang angka-angka tok. Nah, kayak begini tadi. Yang dikumpulkan yang angka-angka kan tidak ada simbol-simbol lain nih. Nah, tetapi awalnya bisa itu hanya urutan aja penyebutan, baru kemudian level berikutnya adalah mengandung value, gitu ya. Nah, proses inilah yang butuh diberikan stimulasi tahap per tahap. Kalau di Vygotsky ya harus tahu tuh stimulasinya kayak apa. Apakah memisahkan angka dan tidak angka lebih dulu, tergantung capaian anaknya kayak apa. CPD-nya di mana gitu. Kalau ternyata dia sudah bisa memisahkan antara angka dan yang bukan angka, ya berarti tinggal mungkin level berikutnya urutan. Atau ternyata sudah tahu tuh urutannya. Nah, level berikutnya
value, nilai, bahwa 2 itu mengandung nilai, 1 juga mengandung nilai, tapi nilainya 2 mungkin kalau itu ngomongin jumlah lebih banyak gitu. Kalau itu ngomongin apa namanya? eh, istilahnya kuantitas ya lebih banyak gitu. Tapi kalau ngomongin hal yang berbeda, misalnya ngomongin urutan ranking, ya ranking 1 lebih lebih tinggi dari ranking 2 gitu. Nah, ada value-value itu yang perlu dikenali. Nah, itu lebih lebih abstrak lagi kan ngomongin value itu di tahap yang berikutnya setelah urutan-urutan tadi yang mekanis tadi 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Sehingga ketika sudah mengenali value, baru bisa diberlakukan berbagai operasi terhadap angka itu. Kayak tadi angka 2, mulai dari operasi yang paling sederhana bahwa 2 itu lebih besar dari 1. Atau operasi-operasi hitung, kayak 2 plus 1 sama dengan 3. Nggak bisa, ya karena sudah punya makna. Tapi kalau tidak punya makna, taunya anak-anak mengurutkan 1, 2, 3, 4, mengucapkan itu secara urut. Wah, anakku sudah iso hitung-hitungan gitu ya. Nah, hitung-hitungan yang dimaksud ini mekanis itu tadi, menghafalkan 1 sampai 10 gitu misalnya. Tapi tidak tahu itu value-nya seperti apa. Kalau tidak tahu value-nya, tidak bisa diberlakukan operasi itu. Gitu. Oke, saya kira sudah ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.